Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas latihan soal UTBK Biologi tentang substansi genetika. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa dapat dimengerti dengan jelas sehingga kalian nanti saat mengerjakan soal-soal UTBK dapat mengerjakan dengan baik sehingga akan lulus SBMPTN di tahun ini ya. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa ya subscribe, like, and share. Terima kasih yang sudah subscribe, like, and share. Oke, kita mulai saja tentang soal yang pertama. Ini adalah tentang kromosom ya. Soalnya adalah pada manusia terdapat A. 46 kromosom homolog, B. 23 kromosom homolog, C. 23 pasang kromosom homolog, D. 46 pasang kromosom homolog, E. 23 set kromosom. Nah, untuk menjawab soal ini kita perhatikan ya gambar berikut untuk membantu kita memahaminya. Jadi manusia itu terdiri dari 46 kromosom ya, baik pria maupun wanita. 46 kromosom ini ya bisa juga kita sebut dia dengan 23 pasang kromosom, di mana 23 ini terdiri dari kromosom yang homolog ya. Kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 itu adalah disebut dengan autosom, sementara kromosom nomor 23 disebut dengan gonosom. Nah, pada gonosom inilah perbedaan kromosom pada pria dan wanita ya. Pada pria, gonosomnya adalah XY, sementara pada wanita, gonosomnya adalah XX. Jadi untuk soal ini dapat kita ketahui bahwa dari 46 kromosom atau dari 23 pasang kromosom, nomor 1 sampai 22 tadi disebutkan autosom dan nomor 23-nya adalah gonosom, dan kromosom kita ini berpasangan ya, dan disebutlah pasangannya itu homolog karena kromosom homolog itu artinya adalah kedua kromosom yang merupakan sepasang dalam sel diploid. Maka jawabannya adalah C ya. Jadi pada manusia terdapat 23 pasang kromosom homolog. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 2. Nomor 2 masih tentang kromosom. Soalnya rumus kromosom sperma manusia adalah A. 22 autosom tambah X, B. 22 autosom tambah XY, C. 44 autosom tambah X, D. 44 autosom tambah Y, E. 44 autosom tambah XY. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa misalnya manusia itu kan punya 46 kromosom. Kalau pada pria rumusnya 44 autosom tambah XY. Maka nanti spermanya tentu saja setengah dari kromosom tubuhnya karena nanti sperma itu membelah secara meiosis ya, sehingga terjadi reduksi kromosom menjadi setengah dari sel induknya. Jadi kalau kita perhatikan lagi gambar ini untuk membantu kalian memahaminya, diperhatikan ya bahwasanya pria itu punya kromosom seks yaitu XY ya. XY yang itu ada XX pada wanita, yang ini adalah XY pada pria. Nah, jadi kalau manusia punya 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, maka ingat ya, yang nomor 1 sampai 22 itu namanya autosom atau kromosom tubuh, sementara nomor 23-nya adalah kromosom kelamin atau gonosom ya. Nanti kalau laki-laki itu sudah dewasa, dia kan akan menghasilkan yang namanya sel kelamin atau sperma ya, dimana sperma itu kan membelahnya secara meiosis. Maka nanti spermanya itu akan menghasilkan dengan selnya memiliki kromosom 22 autosom tambah X atau 22 autosom tambah Y ya. Karena itu tinggal kita bagi aja dari 44 autosom tambah XY itu ya. Sementara kalau wanita ovumnya hanya sejenis, yaitu 22 autosom tambah X saja, karena perempuan itu kan punya XX ya, jadi sejenis lah ovumnya. Oke, sehingga pada soal ini dapat kita jawab rumus kromosom sperma manusia adalah yaitu 22 autosom tambah X. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3. Nomor 3 masih tentang kromosom. Kita baca dulu soalnya. Yang pertama, yang kromosom ya. Kromosom X pada manusia terdapat di sel ya. Yang pertama kulit, yang kedua ovum,
yang ketiga tulang, yang keempat eritrosit. Jadi kita perlu tahu bahwa tubuh manusia tadi kan 46 kromosom ya, baik dia pria maupun dia wanita ya, pembedanya tadi hanya di gonosom. Jadi di setiap sel-sel tubuh kita itu pasti terdapat kromosom X ya, ingat ya. Nah, kromosom itu terdapat di dalam inti sel atau di dalam nukleus setiap sel ya. Dan setiap sel tubuh kita itu kan mengandung 46 kromosom. Dan laki-laki tadi ada 44 autosom tambah XY, perempuan adalah 44 autosom tambah XX ya. Jadi di setiap sel tubuh laki-laki maupun perempuan itu ada, di setiap intinya itu ada 46 kromosom. Nah, tapi ada di sel tubuh kita itu tidak memiliki inti. Sel apakah itu? Yaitu sel darah merah ya. Jadi sel darah merah kita atau eritrosit itu tidak mengandung nukleus, sehingga kalau nggak ada nukleusnya berarti kan nggak ada kromosomnya ya. Maka soal ini jawabannya kromosom X pada manusia terdapat di sel apa saja? Yang pertama kulit benar, yang kedua ovum benar, yang ketiga tulang benar, yang keempat eritrosit salah. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3 benar. Maka jawabannya adalah A ya. Oke, soal nomor 4 masih tentang kromosom. Bila lengan kromosom sama panjang, maka kromosomnya disebut. Jawabannya ada pilihannya adalah A. telosentris, B. akrosentris, C. submetasentris, D. metasentris, E. konsentris ya. Nah, jadi ini untuk menjawab ini kita lihat gambar ini agar membantu kalian dapat lebih paham ya, bahwa yang namanya jenis kromosom itu berdasarkan bentuk ada 4 ya. Yang pertama namanya adalah metasentrik, di mana metasentrik ini memiliki lengan yang sama panjang ya, letak sentromernya itu di tengah. Kemudian kalau jenis yang submetasentrik, dia itu letak sentromernya itu tidak di tengah, sehingga lengannya pun tidak sama panjang ya. Jadi ada yang satu lebih pendek dari yang satunya. Kemudian jenis kromosom akrosentrik, yaitu letak sentromernya bagian tengah dan ujung lengan ya. Jadi letak sentromernya ini bagian tengah dan ujung lengan. Jadi dia ini sangat pendek, ini yang namanya lengan yang satu sangat pendek, sementara lengan yang satu lagi sangat panjang ya. Selanjutnya untuk yang telosentrik itu ujung lengannya itu saja yang ada letak sentromer, karena dia cuma punya satu lengan ya. Jadi lengan di sebelah sana tidak ada, hanya satu lengan, sehingga letak sentromernya di ujung lengan. Jadi karena di soal ini bila lengan kromosom sama panjang, maka kromosomnya disebut apa? Ya, perhatikan di gambar ya, itu adalah jenis kromosom metasentrik ya, atau di sini jawabannya metasentris ya. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjutkan lagi soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini sudah tentang DNA ya. DNA, ciri-ciri DNA pada organisme eukariotik adalah ya. Jadi ciri-ciri DNA pada organisme eukariotik pilihannya di sini ada 4 ya. 1. Struktur rantai double helix. 2. Mempunyai gugus gula yang kekurangan 1 atom oksigen. 3. Membawa informasi hereditas. 4. Rantai panjang ya. Jadi kalau kita perhatikan ciri-ciri dari DNA itu, kita perhatikan ya gambar ini adalah rantai DNA yang disebut dengan double helix atau rantainya ganda ya, dan rantai ini panjang ya. Kemudian ciri-ciri DNA lainnya, dia memiliki basa nitrogen berupa adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kemudian pada nukleotidanya nanti basa-basa nitrogen itu akan saling berikatan ya. Nah, di mana timin dan adenin berikatan dengan 2 ikatan hidrogen, sementara yang namanya guanin dan sitosin akan berikatan dengan 3 ikatan hidrogen ya. Jadi satu nukleotida pada DNA terdiri dari 1 fosfat, 1 gula berupa deoksiribosa, dan 1 basa nitrogen ya. Jadi pilih salah satu dari 4 basa nitrogen tadi ya. Nah,
sementara kalau deoksiribosanya ya, gula dari deoksiribosa ini dia mengalami kekurangan satu atom oksigen ya. Perhatikan itu. Sementara kalau RNA itu atom oksigennya masih sama-sama ada ya, OH. Sementara yang sana tinggal H. Oke. Maka soal nomor 5 ini ya. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah bahwa DNA dimiliki setiap makhluk hidup. DNA satu makhluk hidup berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian DNA menyusun kromosom dan terletak di dalam nukleus atau inti sel. Dan dia berbentuk double helix atau rantai ganda yang panjang, tersusun atas gugus fosfat dan gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Nah, gula deoksiribosanya adalah monosakarida. Kemudian gula deoksiribosa mempunyai 5 karbon gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Dan gula tersebut melekat pada fosfat dan satu dari basa nitrogen. Dan fungsi dari DNA membawa informasi genetik atau hereditas dan berperan dalam sintesis protein sebagai arsitek dalam sintesis protein. Maka ini ciri-ciri daripada DNA ya. Maka yang cocok untuk jawaban soal ini nomor 1 cocok ya, benar. Nomor 2 itu benar, dia kekurangan satu atom oksigen. Yang ketiga, dia membawa informasi genetik atau informasi hereditas, benar. Dan rantainya panjang juga benar. Jadi 1, 2, 3 dan 4 ini adalah benar. Maka jawabannya adalah E. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 6. Ciri-ciri RNA adalah 1. Rantai tunggal dan pendek. 2. Ada 3 jenis, RNA-D, RNA-T, dan RNA-R. 3. Terdapat di inti, sitoplasma, ribosom, kloroplas, dan mitokondria. 4. Memiliki pirimidin, sitosin, dan timin ya. Nah, kalau kita perhatikan ini rantai RNA, dia adalah tunggal ya, dan dia pendek. Kemudian dia memang memiliki 3 macam atau 3 jenis RNA, yaitu di sini mRNA, samalah itu dengan RNA-D ya. Kemudian ribosomal RNA ya, RNA-R ya. Transfer RNA yaitu RNA-T ya. Jadi ada 3 jenis. Nah, jadi RNA itu terdiri dari 3 komponen ya. Ada gugus fosfatnya, ada gugus gulanya itu gula ribosa, C5H10O5. Basa nitrogennya ada 4 ya. Purinnya adenin dan guanin, pirimidinnya sitosin dan urasil ya. Jadi kalau kita perhatikan di soal ini, ciri RNA yang benar adalah 1 itu benar, 2 benar, 3 benar ya. 4 memiliki pirimidin, sitosin, dan timin itu salah, karena yang punya timin adalah DNA, karena RNA punya pirimidin, sitosin, dan urasil. Jadi nomor 4 itu salah ya. Oke, kemudian ya kalau kita perhatikan gambar DNA dan RNA ini, lihat ya, kalau DNA itu double helix, rantainya ganda. Kalau RNA single helix, rantainya tunggal, dan mereka berbeda di pirimidin ya. Di pirimidin mereka itu beda. Kalau DNA punya timin, kalau RNA punya urasil. Jadi di situ harus diingat ya, timin urasil itu berbeda di basa nitrogen pada DNA dan RNA. Jadi untuk jawaban soal ini, karena nomor 4 itu tadi dikatakan salah ya. Jadi kita bisa baca kembali. Ciri-ciri RNA itu terletak dalam nukleus, sitoplasma, khususnya ribosom, juga ada di dalam mitokondria dan kloroplas. Dia berbentuk single helix atau rantai tunggal yang pendek. Dia tersusun atas gugus fosfat, gugus gula ribosa, dan basa nitrogen.
Basa nitrogennya itu purinnya adenin dan guanin, pirimidinnya sitosin dan urasil. Kadar RNA tidak tetap ya, dia selalu berubah-ubah. Kemudian ada 3 jenis. Tadi udah disebutin, RNA duta atau mRNA atau messenger RNA, RNA transfer, tRNA atau transfer RNA, RNA ribosomal, rRNA atau ribosomal RNA. Dan fungsinya sebagai penyimpan informasi genetik dan sebagai tempat sintesis protein ya. Jadi yang benar tadi sudah disebutin ya, 1, 2, dan 3. 4 itu salah karena di situ ada timin, itu adalah milik DNA. Oke, maka jawabannya adalah A. Lanjut lagi, kita lanjutkan soal nomor 7, DNA dan RNA ya. Nomor 7, komponen RNA yang tidak dimiliki DNA adalah ya. Nah, pilihannya A. timin dan ribosa, B. adenin dan guanin, C. purin dan pirimidin, D. urasil dan ribosa, E. sitosin dan purin. Nah, untuk menjawab soal ini ya, kita sudah bahas juga tadi ya bahwa fosfat DNA dan RNA itu sama ya, sama-sama PO4, gugus fosfatnya sama-sama PO4. Gula DNA itu namanya deoksiribosa, sementara gula RNA itu ribosa. Ya. Kemudian basa nitrogen DNA itu ada adenin, guanin, sitosin dan timin. Sementara basa nitrogen RNA ada adenin, guanin, sitosin dan urasil ya. Jadi mereka berbeda dalam gula, berbeda juga dalam basa nitrogen, khususnya timin dan urasil ya. Selanjutnya, maka jawabannya di sini bisa kita lihat ya bahwa komponen RNA tidak memiliki yang namanya timin, itu punyanya DNA ya. Ya, kemudian yang guanin dan adenin itu dimiliki oleh DNA dan RNA. Purin dan purimidin ya DNA punya, RNA punya, tetapi mereka berbeda ya. Pirimidinnya tadi ada timin dan ada urasil perbedaannya. Kemudian komponen RNA yang tidak dimiliki DNA adalah urasil dan ribosa, karena urasil itu punya daripada si RNA, ribosa juga punya RNA karena DNA nggak punya. Sitosin sama-sama ada ya, di DNA ada, di RNA ada. Purin juga ada di DNA dan ada di RNA. Oke. Jadi yang berbeda di sini yang tidak dimiliki DNA adalah urasil dan ribosa. Oke. Nomor 8. Semua nukleotida mengandung komponen yang sama, yaitu A. purin, B. pirimidin, C. gula pentosa, D. gugus fosfat, E. basa nitrogen. Ya, maka jawabannya ini adalah yang nukleotidanya yang sama ya, identitasnya sama. Ingat ya bahwa satu nukleotida terdiri dari satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen. Ingat tadi sudah dikatakan bahwasanya yang sama itu fosfat mereka sama-sama PO4. Kalau basa mereka berbeda ya, kalau DNA punya basa, kalau basa mereka berbeda, basa DNA adenin, guanin, sitosin, timin. Kalau basa daripada RNA adenin, guanin, sitosin, urasil. Kalau gula mereka pun berbeda. Kalau DNA punyanya deoksiribosa, kalau RNA punya ribosa. Jadi mereka berbeda gulanya. Basa nitrogennya beda. Purinnya adenin dan guanin. Pirimidinnya yang berbeda. Jadi di sini yang lebih tepat jawabannya adalah gugus fosfat ya.
gugus fosfat, karena purin itu bermacam-macam, jadi pasti bisa beda-beda nukleotidanya. Oke. Oke, semua nukleotida mengandung komponen yang sama, yaitu purin. Ya pasti beda-beda karena kan purin ada 2 macam ya. Kemudian pirimidin beda juga. Samping DNA dan RNA berbeda, pirimidinnya juga berbeda, ada 2 macam. Kemudian gula pentosa, ya kalau DNA punya deoksiribosa, kalau RNA punya ribosa. Gugus fosfatnya yang sama, basa nitrogennya pun berbeda karena masing-masing punya 4 macam ya. Oke, bisa dibaca ya. Maka jawabannya adalah gugus fosfat, yaitu D. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 9. Nukleosida pada DNA tersusun dari nukleosida itu tersusun dari A. Timin dan deoksiribosa, B. Fosfat dan urasil, C. Adenin dan deoksiribosa, D. Guanin dan urasil, E. Fosfat dan ribosa. Ingat ya, yang namanya nukleotida berbeda dengan nukleosida. Bedanya di mana? Kalau nukleotida ada fosfatnya, kalau nukleosida tidak ada fosfatnya. Jadi kalau satu nukleotida itu kan satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen ya. Kalau dia nukleosida, dia satu gula dan satu basa nitrogen saja ya. Nah, jadi nukleosida pada DNA pasti tersusun dari gulanya. Gula DNA tadi adalah deoksiribosa. Kemudian basa nitrogennya yang hanya dimiliki DNA itu adalah timin ya. Maka jawabannya di sini adalah ya A jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 10. Sitosin, deoksiribosa, dan fosfat merupakan komponen penyusun nukleotida pada DNA. Sebab nukleotida pada DNA terdiri dari nukleosida dan fosfat. Oke, tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi satu nukleotida terdiri dari satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen. Jadi kalau pada DNA sudah pasti fosfatnya sama dengan RNA ya. Kemudian gulanya DNA namanya deoksiribosa. Basa nitrogennya kan ada 4 ya, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sementara kalau nukleotida itu terdiri dari gula dan basa nitrogen saja ya. Gulanya tadi deoksiribosa, basa nitrogennya adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, jadi kalau nukleotida pada DNA itu terdiri dari nukleosida dengan ditambahkan fosfat, itulah nukleotida ya. Maka di sini ini yang namanya nukleotida ya. Ini yang namanya nukleosida. Bedanya di fosfat. Oke. Kalau kita lihat soal ini dapat dikatakan sitosin dan fosfat merupakan komponen penyusun nukleotida pada DNA. Itu benar ya. Sebab nukleotida pada DNA terdiri dari nukleosida dan fosfat juga benar ya. Maka benar-benar dan berhubungan. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan lagi nomor 11. Ini tentang DNA juga. Di dalam sel secara umum DNA terdapat di 1 mitokondria, 2 nukleus, 3 plastida, 4 sentriol ya. Jadi DNA itu terdapat bisa pada nukleus, bisa pada mitokondria, dan juga bisa terdapat pada kloroplas ya. Kloroplas ini adalah bagian dari plastida. Oke, maka ini jawaban yang benar ya. Ini 1, 2, dan 3 ya. Kita lihat dulu bagaimana yang namanya DNA di dalam inti sel atau nukleus. Dia bentuknya ya seperti itu ya. Dia berada di dalam kromosom dalam inti sel.
bentuknya double helix ya, DNA-nya double helix, rantainya ganda terpilin. Kalau pada mitokondria, DNA itu berbentuk cincin ya, melingkar ya, seperti itu dia. Sementara kalau pada kloroplas, DNA-nya berbentuk benang yang terpilin-pilin ya. Maka jawaban yang benar secara umum DNA terdapat di 1, 2, dan 3 benar ya. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 12 masih tentang DNA. DNA mitokondria terdapat di bagian A. Inti sel, B. Stroma, C. Matriks, D. Ruang intermembran, E. Ruang tilakoid. Nah, jadi kita perhatikan dulu ini ya, alat bantu untuk membantu kalian memahami. Tadi sudah dikatakan bahwasanya di dalam mitokondria terdapat DNA. DNA-nya itu berbentuk cincin atau sirkuler ya. Nah, posisinya kalau kita perbesar lagi yang namanya mitokondria ini, kalau kita bedah dia terdiri dari bagian, dia adalah organel membran rangkap ya, membran ganda. Ada dia namanya membran luar, ada membran dalam. Dan membran dalam yang meletuk ke arah dalam namanya krista ya. Di antara membran luar dan membran dalam ada namanya intermembran. Selanjutnya ada bagian matriks. Di dalam matriks ini berisilah yang namanya ribosom, juga ada DNA ya. Dan ada F0 dan F1 kompleksis. Nah, maka dari soal ini DNA mitokondria terdapat di bagian, jawaban yang tepat adalah di bagian matriks ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 13. Masih sekitar DNA. Pada DNA, ikatan hidrogen terdapat di antara 1. Urasil dengan adenin, 2. Timin dengan deoksiribosa, 3. Guanin dengan fosfat, 4. Adenin dengan timin. Ingat ya, ikatan hidrogen itu mengikat antara basa nitrogen 1 dengan basa nitrogen lainnya. Jadi kalau yang nomor 2 itu udah salah, itu kan udah basa nitrogen dengan gula ya. Nomor 3 juga salah, ada fosfatnya. Nomor 1 dan 4 itu sama-sama basa nitrogen, tetapi nomor 1 ada urasil ya. Urasil itu kan punya RNA, DNA nggak punya urasil, DNA punya timin ya. Jadi 1, 2, 3 itu udah salah ya. Ya, jadi ikatan hidrogen itu pada DNA itu ada adenin dengan timin, ada satu lagi guanin dengan sitosin ya. Jadi ini jawabannya 4 saja. Oke, ya bisa dilihat di gambar ini biar kamu lebih jelas lagi, biar membantu pemahaman kalian ya. Nah, jadi timin dan adenin itu ada ikatan hidrogennya 2 ikatan hidrogen ya. Itu perhatikan, timin dan adenin dan timin diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Sementara guanin dan sitosin atau sitosin dan guanin diikat oleh 3 ikatan hidrogen ya. Nah, jadi ikatan hidrogennya yang tepat itu timin dengan adenin ada 2 ikatan, guanin dengan sitosin ada 3 ikatan. Maka tadi jawaban yang benar adalah 4 saja. Jawabannya D. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 14 tentang sintesis protein. Ada sintesis protein, kodon berawal dengan AUG atau GUG dan diakhiri dengan UGA, UAG atau UAA. Sebab kodon AUG dan GUG membawa informasi start dan UGA, AUG dan UAA membawa informasi stop. Oke, untuk menjawab ini kita perlu melihat gambar ini untuk membantu memahaminya ya. Jadi di sini ada yang namanya kode-kode genetik ya. Kode-kode genetik ini ada 64 kodon.
Dari 64 codon ini ada namanya codon AUG membentuk start ya. Start codon disebut dengan dia membentuk asam amino bernama metionin. Sementara ada stop codon ya, UAA, UAG dan UGA itu tidak ada nama asam aminonya ya. Jadi kalau kita lihat dari 64 codon yang 3 tidak ada asam aminonya, berarti ada 61 memiliki asam amino ya. Jadi dari 64 codon ada 61 asam amino. Ada 3 stop tanpa asam amino. Oke, maka kalau kita perhatikan ya di soal ya, katanya kan codon berawal dengan AUG itu benar, tapi ada GUG itu yang bikin salah ya. Nah, diakhiri dengan UGA, UAG dan UAA itu benar, itu stop codon itu benar ya. Jadi kesalahan di pernyataan pertama itu adalah adanya GUG ya. Sebab codon AUG dan GUG membawa informasi start, salah lagi, ada GUG yang membawa informasi start itu cuma AUG saja. Dan UGA, UG dan UAA memang benar membawa informasi stop ya. Jadi pernyataan pertama dan kedua itu salah gara-gara ada GUG pada pernyataannya dan pada alasannya ya. Karena pernyataan itu keduanya salah, sama-sama salah, pernyataan pertama salah, alasannya salah, maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 15 ya. Soal nomor 15 tentang sintesis protein. Proses sintesis protein meliputi A. Replikasi dan transkripsi dan translasi, B. Replikasi dan transkripsi, C. Replikasi dan translasi, D. Transkripsi dan translasi, E. Retranskripsi, transkripsi dan translasi. Oke, untuk tahap sintesis protein kita bantu dengan melihat gambar ya. Coba kalian perhatikan gambar ini, bahwa yang namanya sintesis protein itu ada 2 tahap. Tahap pertama transkripsi yang ada di dalam nukleus atau inti sel ya. Kemudian ini posisinya ya, jadi dia yang melakukan transkripsi di nukleus itu adalah DNA ya. DNA nanti melakukan transkripsi, dia akan mencetak RNA ya, dia mencetak RNA. Selanjutnya setelah dicetaknya RNA, maka RNA itu akan keluar melalui inti sel menuju sitoplasma dan mencari ribosom ya. Dan dilanjutkan dengan tahap kedua namanya translasi ya, yang berlangsung di sitoplasma. Maka jawaban soal ini sudah sangat jelas ya. Proses sintesis protein meliputi transkripsi dan translasi. Jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan lagi nomor 16. Langkah sintesis protein adalah sebagai berikut. 1. RNA-T membawa asam amino dari sitosol ke ribosom. 2. RNA mencetak RNA-D. 3. RNA-D mengalami maturasi dan meninggalkan inti menuju ribosom. 4. Ribosom membaca kodon pada RNA duta. 5. Menyusun polipeptida sesuai urutan kodon. Langkah sintesis protein yang benar adalah, nah, pilihannya ini ada A, B, C, D, E ya. Nah, kita cari ya yang benar. Kita lihat dulu untuk membantu pemahamannya dengan gambar yang tadi ya. Oke. Jadi di sini langkah sintesis protein ya. Pertama-tama itu DNA mencetak RNA duta atau RNA messenger ya. Setelah itu
RNA duta atau RNA messenger itu nanti akhirnya mengalami maturasi atau matangnya. Jadi selanjutnya setelah dia matang, dia akan meninggalkan inti sel atau nukleus, dia akan menuju ke ribosom ya. Selanjutnya ribosom akan membaca kodon ya, ribosom akan membaca kodon pada RNA duta atau RNA messenger ya. Selanjutnya setelah dibaca maka RNA T akan membawa asam amino dari sitosol ke ribosom ya. Selanjutnya begitulah seterusnya ya. Terjadilah penyusunan polipeptida sesuai urutan kodon. Oke. Itu dia tahapan-tahapan atau langkah yang benar ya. Jadi langkahnya berurutan adalah DNA mencetak RNA duta, RNA duta mengalami maturasi dan meninggalkan inti menuju ribosom, ribosom membaca kodon pada RNA D atau RNA M, RNA T membawa asam amino dari sitosol ke ribosom, baru penyusunan polipeptida sesuai urutan kodon. Maka jawabannya yang benar adalah C. Jawabannya adalah 2, 3, 4, 1, 5 ya. Baik, paham ya melihat gambar tadi? Oke, kita lanjutkan lagi nomor 17 tentang kode genetik ya. Kode genetik bersifat universal sebab kode genetik pada semua organisme tersusun atas 4 macam basa nitrogen, yaitu guanin, adenin, sitosin, urasil atau timin. Nah, pernyataan ini ya, kode genetik itu kan tadi sudah kita jelasin ya, ada 64 kode genetik yang membentuk kodon. Dari 64 ini di setiap makhluk hidup nih sama semua ya, nggak ada bedanya ya, mau hewan, mau tumbuhan, mau manusia. Itu semua kode genetik ini sama ya, sama dia kode genetik ini. Jadi dari 64 kodon ada 3 stop ya, ada 61 membentuk asam amino. Ada satu start kodon namanya AUG, itu selalu sama di setiap makhluk hidup ya. Nah, jadi perlu diketahui seperti itu ya. Itu AUG-nya ya, itu sama setiap makhluk hidup. Ini pun stop kodon sama pada setiap makhluk hidup. Jadi kodon atau kode genetik adalah deret nukleotida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menyandi satu asam amino tertentu. Kode genetik tersusun atas 4 macam nitrogen, adenin, guanin, sitosin, timin atau urasil ya. Stop kodonnya ada AUG membentuk asam amino bernama metionin, sementara stop kodon UAA, UAG dan UGA tidak membentuk nama asam amino ya. Jadi nggak ada tuh asam amino pada stop kodon. Maka pernyataan ini kode genetik bersifat universal itu betul ya pernyataannya. Alasannya kode genetik semua organisme tersusun atas 4 macam basa nitrogen, yaitu guanin, adenin, sitosin, urasil atau timin, itu juga betul. Benar-benar dan ada hubungan sebab akibat, maka jawabannya menjadi A. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 18 ya. Soal nomor 18 ini perangkat yang diperlukan pada sintesis protein adalah 1 DNA, 2 RNA-T, 3 RNA-D, 4 ribosom. Nah, sebenarnya kita sudah bisa jawab ya soal ini berdasarkan konsep-konsep yang sudah diberikan tadi atau gambar-gambar yang sudah memberikan bantuan kepada kita tadi ya. Jadi mirip saja ya, mirip aja lagi nih gambarnya. Nah, jadi perangkat yang diperlukan dalam sintesis protein itu apa saja? Yang pasti DNA ada ya kan, melakukan transkripsi, membentuk RNA. RNA juga harus ada, RNA duta atau RNA messenger. Selanjutnya nanti setelah maturasi, maka RNA ini akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma menuju ribosom. Maka dalam proses transkripsi itu membutuhkan tRNA ya, yang membawa asam amino dari sitosol menuju ribosom nanti. Maka ribosom juga ikut berperan ya. Kan di sini semuanya berperan ya. Ada DNA, ada RNA-M atau RNA duta,
ada RNA-T, ada ribosom. Maka terbentuklah nanti sintesis protein. Oke, maka semuanya benar. 1, 2, 3, dan 4 benar. Jawabannya E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 19, materinya tentang DNA dan RNA. Dalam sintesis protein, DNA berperan, sedangkan RNA tidak berperan. Nah, kalau kita udah belajar tadi, udah tahu lah ini ya jawabannya ya. Yang namanya sintesis protein kan butuh DNA, RNA-T, RNA-M, ribosom. Maka kalau dikatakan dalam sintesis protein DNA berperan sedang RNA tidak berperan, itu salah. RNA pun ikut berperan. Sebab dalam sintesis protein yang berperan sebagai arsitektur adalah DNA. Nah, ini benar ya. DNA itu sebagai arsiteknya sintesis protein, kalau RNA sebagai pelaksana sintesis protein. Jadi yang di atas salah, yang di bawah benar ini ya. Oke, kita lihat lagi ya untuk membantu pemahamannya. Di sini DNA berperan, RNA pun berperan. Kemudian ada ribosom berperan, tRNA pun berperan. Dan fungsi dari DNA membawa informasi genetika, berperan sebagai sintesis protein sebagai arsitektur. Sementara fungsi RNA menyimpan informasi genetika, berperan dalam sintesis protein dalam hal sebagai pelaksana. Apa jawabannya? Salah, benar. D ya. Oke, ini adalah soal yang terakhir tentang sintesis protein. Perhatikan tabel di bawah ini. Di situ ada kodon, ada asam amino ya, kodon GUG itu ada valin, CAU ada histidin, GCC alanin, GGA glisin, CCA prolin ya. Jadi ini yang 61 ya. 61 kodon itu kan ada 61 asam aminonya ya, karena stopnya ada 3. Nah, itu nggak usah dihafal ya, biasanya dalam soal dia langsung berikan alat bantu, kodonnya apa, asam aminonya apa. Jadi kamu nggak perlu menghafalkannya. Yang perlu kamu ingat itu adalah start kodon dan stop kodon ya, hafalin yang itu. Nah, ini pertanyaannya ya, bila urutan basa nitrogen pada suatu untai DNA template adalah CAC, CCT, CGG, GGT, GTA, maka pernyataan di bawah ini yang berhubungan dengan proses sintesis protein yang terjadi adalah ya. 1. Polipeptida yang terbentuk memiliki 4 jenis asam amino yang dirangkai melalui ikatan peptida. 2. Asam amino yang dikode DNA template tersebut adalah valin, glutamin, alanin, serin, prolin. 3. DNA template tersebut akan dikode oleh kodon yang berupa GUG, GGA, GCC, GCA, CAU. 4. Antikodon dari DNA template adalah CAC, CCU, CGG, GGU, GUA. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu memahami konsepnya dulu ya, bahwa DNA template itu digunakan untuk mengkode mRNA atau kodon pada saat proses transkripsi dalam sintesis protein. Jika kode DNA template sudah diketahui, maka kita dapat menentukan mRNA dengan memasangkannya ya. Jadi A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G berpasangan dengan C, T berpasangan dengan A ya. Itu dia, kita merubah DNA template menjadi mRNA. Nah, jadi DNA template di soal itu adalah CAC, CCT, CGG, GGT, GTA. Maka nanti kita harus tahu ya, ingat ya bahwa A pasangannya T, kemudian C pasangannya G, U pasangannya A ya, G pasangannya C, gitu ya, sama aja ya, A dengan T, C dengan G, G dengan C, U dengan A dengan U gitu ya. Oke ya, bisa ya. Jadi kalau T di DNA pasangannya A di RNA, kalau G di DNA pasangannya C di RNA, kalau A di DNA pasangannya U di RNA. Kenapa? Karena
A punya urasil ya, tidak bisa dibuat timin A itu ya, pasangannya di RNA menjadi urasil. Oke ya, nah setelah kita memahami ini, kita tinggal memasang-masangkan aja ya. Jadi C pasangannya apa? C pasangannya G, A pasangannya U, C dengan G, C dengan G, C dengan G, T dengan A, C dengan G, G dengan C, G dengan C, G dengan C, G dengan C, T dengan A, G dengan C, T dengan A dengan U. Maka hasilnya seperti ini. Oke, bisa ya pasangan-pasangannya ya. Inilah yang disebut dengan mRNA, hasil transkripsi, disebut juga dengan codon ya. Selanjutnya, untuk asam amino yang dihasilkan nanti akan diangkut oleh tRNA ya. Jadi GUG itu sesuai dengan yang diketahui tadi ya, itu menjadi valin, GGA menjadi glisin, GCC menjadi alanin, CCA prolin, CAU histidin. Jadi di sini ada 5 asam amino yang diangkut oleh tRNA. Selanjutnya, untuk menentukan antikodon maka kita memasangkan mRNA sehingga menjadi tRNA ya. Cara memasangkannya, A berpasangan dengan U, G dengan C, C dengan G, U dengan A. Jadi kan kita sudah dapatkan mRNA tadi ya, sudah didapatkan. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan aja ya, langsung aja kita pasangkan. Jadi tRNA-nya G dengan C, U dengan A, G dengan C, G dengan C, G dengan C, A dengan U. G dengan C, C dengan G, C dengan G, C dengan G, C dengan G, A dengan U. C dengan G, A dengan U dengan A. Itulah jadi antikodonnya ya. Urutannya seperti itu. Maka di soal ini dapat kita buat jawabannya atau kita simpulkan jawabannya apa? Polipeptida yang terbentuk memiliki 4 jenis asam amino. Itu kan salah. Tadi ada 5 jenis asam amino. Nomor 2, asam amino yang dikode DNA template tersebut adalah valin. Glutamin salah ya. Serin dan prolin salah ya. Yang ketiga, DNA template tersebut akan dikode oleh kodon berupa ya, yang salah itu GCA ya. Yang keempat, antikodon dari DNA template adalah CAC, CCU, CGG, GGU 2. Itu benar. Maka jawaban yang benar hanya 4 saja. Maka jawabannya adalah D. Oke, itu dia tadi kita sudah menyelesaikan 20 soal tentang substansi genetika ya. Jadi kalian bisa belajar lagi, ulang lagi untuk lebih mantap dan lebih jelas ya. Bila perlu dicatat poin-poin pentingnya agar lebih menyimpan di memori otaknya ya. Oke, semoga apa yang disampaikan tadi dapat jelas dan dimengerti dengan baik, sehingga kalian nanti pada saat mengerjakan soal UTBK-nya dapat lancar, sukses, dan benar semua ya. Amin ya, kita doakan ya. Semoga kalian lulus SBMPTN di tahun ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa ya subscribe, like, and share. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat ya. Semoga sukses selalu buat kalian. Sukses meraih cita-citanya masuk PTN impian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.